di mana insiden itu terjadi. Suasananya sangat mencekam. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang tidak bisa tidur. Banyak sekali orang yang sedang melakukan kultivasi memperhatikan masalah ini. Seolah-olah ada gunung besar yang menekan hati semua orang. Apakah Pangeran Kekaisaran Surgawi telah tiba? Sejak berita itu tiba, seseorang akan menanyakan pertanyaan ini setiap beberapa saat. Mereka melihat ke arah utara dan menunggu kedatangan badai. Ini adalah jenis siksaan. Banyak sekte besar yang tidak akur dengan ras kuno bahkan lebih khawatir, takut Pangeran Kekaisaran Surgawi akan memimpin 8 jenderal untuk memusnahkan mereka. Di dunia yang begitu besar, nyawa manusia lebih murah daripada rumput. Bahkan banyak warisan abadi yang merasa terancam, apalagi yang lain. Di paruh kedua malam itu, bahkan cahaya bulan pun terasa agak dingin. Namun, kota-kota kuno masih terang benderang. Beberapa formasi teleportasi berkedip-kedip dari waktu ke waktu untuk mengirimkan berita terbaru. Dia ada di sini, dia benar-benar ada di sini. Pangeran Kekaisaran Surgawi telah memasuki wilayah selatan. Saat berita ini keluar, langit yang menindas meledak. Banyak tempat menjadi gempar seolah-olah panci mendidih. Semua orang tahu bahwa badai telah tiba. Di paruh kedua malam, sebuah gerbang besar muncul di wilayah selatan. Pasukan dan kuda keluar satu demi satu, membentuk massa hitam yang sangat besar. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat seseorang menggigil ketakutan. Mereka yang melukai pasukanku akan mati. Hari ini, kita akan menginjak-injak wilayah selatan dan menemukan pelakunya. Sebuah suara dingin bergema di langit. Langit berguncang dan kehampaan berubah. Itu sangat kuat bahkan bintang-bintang pun hampir jatuh. Pangeran Kekaisaran Surgawi menghadap ke wilayah selatan. Dia berdiri di atas puncak setinggi 10.000 meter. Matanya sangat dingin saat dua berkas cahaya melesat, menembus langit dan bumi. Dia memimpin keturunan 8 jenderal dan akhirnya tiba di tanah yang gelisah ini. Mereka akan memusnahkan musuh-musuh mereka dan membuka tirai menuju perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia di sini, Pangeran Kekaisaran Surgawi benar-benar telah datang dan menginjakkan kaki di tanah wilayah selatan. 8 jenderal sekuat awan di hutan. Mereka bisa menaklukkan sekte kuno manapun. Awan pertempuran yang mengguncang langit telah muncul, pertempuran telah dimulai. Wilayah selatan gempar, dan para kultivator terguncang. Tidak ada yang bisa tenang. Banyak orang meraung setelah menekan diri mereka sendiri dan menunggu pertempuran dimulai. Menginjak-injak wilayah selatan. Sungguh sombong. Ada beberapa orang dari domain selatan yang menahan amarah mereka. Mereka sangat tidak puas, dan tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu. Mereka tidak bisa menahan tawa dingin. Mari kita berharap ahli misterius itu cukup kuat untuk membunuh ke-8 jenderal. Akan lebih baik jika dia bisa mematahkan kaki Pangeran Surga sehingga dia tidak akan pernah berani menginjakkan kaki di tanah ini lagi. Beberapa orang benar-benar ingin melampiaskan amarah mereka, jadi mereka mengatakan ini. Semua orang tahu bahwa Pangeran Surgawi terlalu kuat, seorang jenius pembengkok surga dari zaman kuno. Darah Kaisar Surgawi abadi mengalir ke seluruh tubuhnya, jadi bakat bawaannya sangat hebat sampai membuat orang lain tidak bisa berkata-kata. Jika berbagai potensinya terungkap ke dunia, itu pasti akan menakutkan. Mungkin banyak orang yang disebut jenius akan mati karena malu. Daging dan tulangnya terlalu menakutkan. Jadi, meskipun banyak orang tidak mengharapkan sesuatu terjadi padanya, sangat sedikit yang merasa bahwa dia akan mengalami kekalahan besar. Karena dia sangat menakutkan. Dia pernah menenggelamkan seluruh dunia dengan seteguk energi darah, dan dia bahkan menelan seorang Half Saint. Kekuatan karakter seperti itu benar-benar menakutkan. Terlepas dari apakah dia benar-benar menelan seorang Half Saint atau tidak, itu cukup untuk membuktikan kalau kehebatan pertarungannya sedalam lautan. Selama paruh kedua malam itu, suara kuda-kuda berderap melintasi langit domain selatan seperti guntur. Sekelompok ahli ras kuno berderap secepat kilat, membawa badai dahsyat saat mereka berbaris menuju kota King Xia. Karena ahli manusia misterius itu justru bergerak ke sini. Pangeran Surgawi sedang memimpin pasukan untuk membunuh di sini, dan auranya meluap-luap. Sepanjang jalan, mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi suara semua jenis binatang yang berderap memekakkan telinga, seolah-olah ada sungai besar yang menyapu langit malam. Apakah itu kota King Xia di depan? Pangeran Surgawi berdiri di atas kereta perang kuno. Tubuh kereta perang itu terbuat dari logam, dan mengalir dengan aura perubahan. Ada semacam niat pertempuran yang abadi. 9 binatang buas menarik kereta itu, dan saat mereka menginjak-injak langit, suaranya memekakkan telinga seperti guntur. Tidak peduli siapa dia harus mati kali ini.
Mari kita bersihkan tempat ini dengan darah. Keturunan dari 8 jenderal berteriak. Darah mereka melonjak, seolah-olah mereka telah kembali ke era kuno, seolah-olah kaisar surgawi yang tak pernah mati sekali lagi turun ke bumi yang besar. Sementara itu, mereka menjadi eksistensi seperti nenek moyang mereka, menjadi jenderal dewa sejati. Mereka bertempur melawan para dewa dari 9 surga, bertempur melawan raja-raja iblis dari 9 dunia bawah, dan meremehkan 9 surga 10 bumi. Itu adalah saat ketika semangat pertempuran membumbung tinggi ke langit. Kaisar surgawi abadi dan 8 jenderal ilahi menciptakan era mitos abadi yang dihormati oleh generasi mendatang. Kemuliaan semacam ini membuat darah keturunan mereka mendidih bahkan sampai sekarang. Kota Kingxia sepi, namun terang benderang, seterang siang hari. Banyak orang tidak tidur, bahkan manusia biasa, karena mereka sudah tahu bahwa tempat ini akan menjadi tempat kekacauan. Benar saja, pada paruh kedua malam itu, orang-orang berteriak dan kuda-kuda meringkik di kejauhan. Sekumpulan pasukan hitam menyerbu masuk. Semua jenis binatang aneh menginjak langit yang luas, seperti sekelompok dewa iblis yang dapat mencabut bintang dan menangkap bulan. Pendosa, keluarlah. Pangeran surgawi secara pribadi datang ke wilayah selatan. Ulurkan lehermu dan tunggu untuk dieksekusi. Semangat pertempuran melonjak. Bahkan dari jarak 10 li jauhnya, itu sudah melonjak dengan keras. Itu memenuhi seluruh kota kuno, membuat orang gemetar ketakutan. Semakin dekat, pasukan besar mendekat. Binatang-binatang buas itu berteriak, raungan mereka hampir menghancurkan langit. Panji-panji besar berkibar tertiup angin, seolah-olah banjir baja meluncur untuk melahap semuanya. Setiap binatang buas itu adalah spesies aneh yang jarang terlihat di dunia ini. Ada binatang kilin ekor 9, kera ilahi penelan surga, serta peng emas kuno. Mereka membawa prajurit ras kuno yang kuat satu demi satu saat mereka turun ke wilayah selatan. Setiap orang dari mereka mengenakan baju besi yang berkilauan dengan kilau logam yang dingin. Gelombang niat membunuh menekan. Cahaya dingin bersinar dari pakaian besi mereka, dan senjata mereka mengintimidasi. Ini adalah sekelompok keturunan jenderal dewa yang tak terkalahkan. Kedatangan mereka membuat banyak kekuatan besar di wilayah selatan terdiam. Tidak ada satu orang pun yang tidak ketakutan. Tidak ada satu orang pun yang berani berbicara, dan mereka semua dengan cepat menjadi tenang. Di paruh kedua malam itu, tidak diketahui berapa banyak sekte kuno dari tanah gurun timur yang bergerak. Mereka semua menyeberang ke tempat ini untuk diam-diam menyaksikan pertempuran ini. Ini adalah pertempuran paling megah dalam 10 tahun terakhir. Begitu pangeran surgawi muncul, siapa yang berani menentangnya? 4 lautan akan menghormatinya. Keluarlah dan terima kepalamu. Raungan yang memekakkan telinga mengganggu tatanan langit dan bumi, membuat langit runtuh. Ini adalah raungan dari sosok tingkat raja yang luar biasa. Semua orang terkejut. Jika itu adalah ahli ras kuno yang normal, maka itu adalah satu hal, tapi tidak ada kekurangan raja yang hebat dan setengah orang suci di antara orang-orang ini. Ini adalah kekuatan absolut di zaman sekarang, dan salah satu dari mereka tidak akan tertandingi. Hati semua orang bergetar. Apakah mereka akan memusnahkan klan mereka? Jenis pasukan harimau dan serigala ini, para elit dari ras kuno. Itu cukup untuk meratakan sekte besar yang luar biasa. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Banyak kultivator manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Ras kuno terlalu kuat, dan tidak ada cara untuk membandingkannya. Di dunia yang hebat ini, dapat dikatakan bahwa setiap orang berada dalam bahaya. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa diubah. Sebuah kereta perang kuno melayang tinggi di langit. Kereta itu penuh dengan bekas luka pedang dan lubang pedang. Ini adalah kereta perang suci yang telah mengalami perang kuno. Pangeran surgawi mengenakan mahkota abadi di kepalanya. Dia berdiri di sana, menghadap semua yang ada di bawah. Dengan lambaian tangannya, semua orang berhenti, tidak lagi maju. Ini adalah jenis kekuatan yang tak tertandingi. Banyak keturunan jenderal dewa semua mendengarkan perintahnya. Selama satu perintah diberikan, sekte besar yang tak terhitung jumlahnya di wilayah selatan akan diratakan. Ini adalah kekuatan pencegah yang tak tertandingi. Kursi ini telah tiba. Siapapun yang ingin mengambil kepalaku, datang dan bertarunglah. Pangeran surgawi meraung, suaranya bergema di langit. Itu memekakkan telinga. Semua orang diliputi keterkejutan. Dia tampak seolah-olah dia diukir dari batu giok. Penampilan ilahinya seperti orang suci, dan gayanya tak tertandingi. Tidaklah berlebihan jika menyebutnya sebagai pria paling tampan di kolong langit. Penampilannya bahkan melebihi Hua Yunfei yang diasingkan di masa lalu.
Namun, dia juga memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan penampilannya yang seperti batu giok dan penampilannya yang sangat tampan, kekuatan tempurnya membuat orang lain lebih memperhatikannya dan merasa takut. Tidak ada yang melangkah keluar dari kota awan hijau. Benar-benar sunyi, dan seluruh kota tampak kosong. Lampu berkedip-kedip, dan banyak kultivator menahan nafas. Mereka sangat gugup. Apa? Sekarang pangeran ini telah tiba, kamu tidak berani menerima tantanganku. Dia berbicara dengan dingin, matanya menyapu cakrawala. Anak dewa tak tertandingi di bawah langit berbintang. Pangeran surgawi adalah nomor satu di zaman sekarang. Di sekitar kereta perang kuno, sekelompok anggota ras kuno meraung. Langit bergetar, bumi retak, dan angin serta awan runtuh. Seolah-olah raungan mereka dapat meruntuhkan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Pada saat ini, aura mereka berkembang tak tertandingi. Seolah-olah bahkan dewa pun bisa membantai mereka. Musuh yang menghalangi mereka akan dipenggal. Dentang. Pangeran surgawi mengeluarkan pedang surgawi dari balik punggungnya. Cahaya seputih salju menerangi gunung dan sungai, membuat seluruh langit malam menjadi seterang siang hari. Matahari, bulan, dan bintang-bintang menjadi redup. Siapa yang berani menantangku? Semua anggota ras kuno berteriak serempak. Bersama dengan aura pedang ini, pedang surgawi yang abadi membelah langit yang luas dan membuka jalan. Pangeran surgawi seperti dewa iblis saat dia berdiri di atas kereta perang kuno. Wajahnya yang tampan dan tanpa celah dipenuhi dengan kedinginan. Pedang surgawi di tangannya menembus masa lalu dan masa kini. Bagaimana? Di puncak gunung yang berjarak beberapa puluh li jauhnya, Pangeran surgawi memegang sebatang tongkat emas gelap di tangannya sambil berdiri di atas batu biru. Di sisi lain, di puncak gunung yang sama, Yevan berdiri di atas tebing. Dia mengangguk dan berkata, sangat kuat. Di bawah kaki mereka, ada tanda dao asal yang menyembunyikan rahasia surga. Tidak ada yang bisa menyimpulkan bahwa mereka ada di sini. Aku tidak takut pada satu orang, tapi aku khawatir beberapa lawan akan datang. Pangeran surgawi berbicara. Energi darah di dalam tubuhnya bergemuruh. Dia selalu ingin membunuh musuh besar ini, Pangeran surgawi. Dengan kepribadiannya, dia pasti telah membuat pengaturan tertentu untuk datang ke selatan kali ini. Dia ingin membunuhmu dan aku. Kata Yevan. Coba lihat siapa yang datang untuk membuatnya begitu percaya diri. Mata emas Pangeran Langit menyipit. Dia duduk bersila di tanah dan merasakan dengan hati surgawi keras suci. Menggambar hati surgawi untuk digunakan olehku. Menyusut 1000 li, mengurangi alam semesta menjadi beberapa inci. Seluruh dunia berada di dalam hati. Setelah beberapa saat hening, Pangeran surgawi bergumam pada dirinya sendiri, Huang Sudao telah datang. Ada juga aura api kilin, dan Yevan terguncang saat mendengar ini. Menurut tebakan mereka, 3 pangeran kuno seharusnya sudah cukup. Mereka tidak menyangka akan ada yang keempat. Huo Lin juga telah datang. Pangeran surgawi mengungkapkan ekspresi serius untuk pertama kalinya. Gua kilin api adalah yang paling menakutkan. Itu meninggalkan api kilin dan Huo Lin, di dunia ini. Mereka berdua memiliki garis keturunan kaisar kuno, dan salah satu dari mereka tidak ada bandingannya di antara rekan-rekan mereka. Pertarungan ini akan sulit. Huang Sudao tak terduga. Dia pernah berkata bahwa dia hanya akan hidup demi mengukuhkan Dao. Ini adalah master yang tidak bisa diprovokasi. Dia pasti mengambil tindakan untuk memahami Dao melalui pertempuran besar. Pangeran surgawi dan sepasang saudara dari Gua Api Kilin. Pertarungan ini benar-benar terlalu sulit. Itu membuat Yevan dan Pangeran surgawi mengerutkan kening. Bahkan jika pasukannya datang, kita hanya akan membunuh Pangeran surgawi saja. Yevan dan Pangeran surgawi berkata pada saat yang sama. Mereka berdua tertawa. Chapter 1052. Di paruh kedua malam itu, cahaya bintang terasa dingin dan bulan perak miring di barat. Tidak ada suara yang terdengar, dan puncak gunung diselimuti kabut. Yevan dan Pangeran Suci duduk bersila di atas batu biru. Ekspresi mereka tenang, dan tidak ada kegembiraan atau kekhawatiran. Tidak peduli bagaimana tentara menekan mereka, mereka tidak melakukan apa-apa. Ini adalah untuk menurunkan moral Pangeran Suci. Tidak peduli seberapa banyak mereka berteriak-teriak, mereka berdua tetap teguh seperti batu besar. Mereka diam seperti perawan, tetapi ketika mereka bergerak, mereka seperti singa ilahi yang membelah gajah. Cahaya darah bersinar terang saat mereka menunggu serangan yang menggelegar. Bertahun-tahun telah berlalu. Alam apa yang telah dicapai Pangeran Suci? Yevan bertanya. Dia secara alami harus memahami segalanya sebelum pertempuran dimulai. Pangeran Suci awalnya berada dalam pengasingan, tetapi dia tidak menyangka Yevan tiba-tiba melancarkan serangan.
Dia melakukan perjalanan sepanjang malam ke wilayah selatan untuk bekerja sama dengan serangannya yang menggelegar. Dia berkata, alam yang sama denganmu, berdiri di anak tangga kecil keenam dari alam pemisah Dao. Mata Ye Fan berkedip. Pangeran suci ini memang mengesankan, maju dengan kecepatan kilat. Tidak peduli berapa tahun dia berkultivasi, dia masih tidak bisa melepaskannya. Pangeran suci melihat ekspresinya dan berkata, kamu seharusnya bangga. Dia memutuskan daunnya sebelum Anda, atau lebih tepatnya, Anda menyusul. Jika dia tahu, dia pasti akan marah. Pemutusan Dao adalah proses yang sulit. Jika tidak, penerus Gu Hua, Jiuli, Dao Yi, dan Zifu tidak akan jatuh satu demi satu. Hanya ada beberapa pangeran dan pendeta suci yang tersisa. Mereka telah lama digantikan oleh generasi muda, menjadi tumpukan kotoran. Ketika Ye Fan kembali ke sisi lain langit berbintang, dia menghabiskan 3 tahun untuk memutuskan daunnya dan langsung maju ke langkah kecil ketiga. Namun sejak saat itu, setiap langkah maju dipenuhi dengan kesulitan. Pada awalnya, dia masih bisa naik 1 langkah kecil dalam setahun, tetapi kemudian, dia menggunakan 8 tahun penuh untuk berhasil naik dari langkah kecil kelima ke langkah kecil keenam. Seberapa kuat kehebatan pertempurannya yang sebenarnya? Ye Fan bertanya. Ini adalah pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Sangat kuat, tak terukur. Pangeran Suci berkata dengan sungguh-sungguh. Jika tidak, dia pasti sudah membunuh musuh besar ini sejak lama. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Bantuan Huang Sudao dan Fire Qilin sesekali adalah salah satu alasannya, tetapi alasan utamanya adalah karena Pangeran Surgawi itu sendiri cukup kuat, jauh melebihi orang biasa. Kekuatan garis keturunannya belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno. Hampir setiap bulan, dia akan bertarung hebat dengan keberadaan yang tak terbayangkan. Apakah Anda tahu siapa itu? Ye Fan menatap dengan curiga pada Pangeran Suci yang khusyuk dan bertanya padanya. Ye Fan mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia memiliki setidaknya 10 kesempatan setahun untuk melawan Kaisar Surgawi abadi di masa mudanya. Suara Pangeran Suci sangat rendah. Apa? Cahaya di mata Ye Fan semakin kuat, menyerangkan 2 sinar cahaya seperti kilat. Wajahnya menunjukkan ekspresi aneh. Berita ini sangat sensasional. Bertarung dengan Kaisar Surgawi abadi di masa mudanya seperti mimpi. Itu adalah eksistensi yang dianggap melebihi dewa, dan dihormati oleh semua ras. Apa yang terjadi? Kaisar Surgawi abadi sangat ketat dengan putra tunggalnya dan meninggalkan banyak metode untuk melatihnya. Dikabarkan bahwa seni Kaisar Surgawi abadi sangat dalam, dan dia telah meninggalkan jejak yang tak terpadamkan dari masa mudanya. Hanya garis keturunannya yang bisa mengaktifkannya, membangkitkan jejak, dan melakukan pertempuran. Ketika Ye Fan mendengar ini, dia mengerutkan kening. Ini adalah cara mengajar yang menakutkan. Orang biasa tidak akan bisa melakukannya. Untuk bertarung melawan makhluk tertinggi legendaris dari 10.000 ras, ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua verifikator Dao. Dia telah cukup menderita selama bertahun-tahun. Pangeran Suci mengejek, memperlihatkan senyuman. Ye Fan mengangguk dan berkata, itu benar. Kaisar Surgawi abadi kemungkinan besar adalah yang terkuat sejak zaman kuno. Bahkan jika dia mewarisi garis keturunan dan seni surgawi, dia mungkin tidak bisa dibandingkan. Aku benar-benar berharap Kaisar Surgawi abadi di masa mudanya akan memukuli anak nakal itu menjadi lumpuh. Namun, sebagai seorang ayah, saya tidak berpikir dia akan melakukannya. Pangeran Suci tertawa. Ye Fan memutar matanya. Monyet ini sangat tidak tulus. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia akan memukuli putranya hingga lumpuh? Ini sama sekali tidak realistis. Kabut di pegunungan membentuk pita, berkelok-kelok di sekitar pegunungan dan menyelimuti hutan. Kabut ini berpadu dengan cahaya bulan, membungkus segala sesuatu dengan warna putih keperakan. Mereka berdua berbicara dengan serius, menganalisis lawan yang kuat. Sebelum Pangeran Langit lahir, tubuhnya berada di dalam telur abadi di dalam batu, yang terletak di atas mata keberuntungan. Itu cukup untuk membuat kekuatan hidupnya 100 kali lipat, 1000 kali lebih kuat dari yang lain. Ye Fan telah memasuki Gunung Ungu sebelumnya dan mengamati medan di sana. Bahkan sekarang, dia masih merasa sangat tersentuh ketika dia memikirkannya. Banyak generasi guru Tao Yuan tidak dapat menemukan mata keberuntungan. Itu adalah mata abadi yang benar-benar bisa menentang langit dan bumi. Semangat mereka tidak setinggi itu lagi, kan? Pangeran Suci tertawa. Pada saat ini, itu adalah kegelapan sebelum fajar, dan tidak akan lama lagi bintang-bintang di langit akan memudar. Malam hampir berakhir. Mereka datang dengan kekuatan yang begitu besar, dan semangat mereka setinggi pelangi.
Biarkan waktu melemahkan semangat mereka yang tinggi, dan ketika saatnya tiba, kita akan mengalahkan mereka. Ye Fan juga tersenyum. Tiba-tiba, batas emas muncul di puncak utama ini, dan sebuah pintu muncul. Pintu itu dengan cepat terbuka, dan anjing hitam besar itu melangkah keluar, diikuti oleh Long Ma dan Taoist Duande. Ketika dia melihat ketiganya, Ye Fan merasa sedikit aneh. Benar-benar tidak ada satupun orang baik di sini, dan 3 orang jahat berkumpul bersama. Terutama ketika dia melihat senyum vulgar Duande, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gelisah. Di belakang mereka, Ye Tong, Dong Fang Ye, dan yang lainnya juga mengikuti, semuanya menggosokkan telapak tangan mereka, seolah-olah mereka sangat bersemangat. Ye Fan melambaikan tangannya, dan pola sumber surgawi yang memenuhi langit muncul, berubah menjadi hamparan padat tanda Dao yang menyegel gunung ini, menyembunyikan aura mereka. Ini untuk mencegah orang-orang yang berada beberapa puluh kilometer jauhnya menyimpulkan apapun. Bagaimanapun juga, jaraknya terlalu dekat. Lihatlah senyum menyeramkan di wajahmu, kamu pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Ye Fan menatap anjing hitam besar itu. Sial, aku akan meludahi wajahmu, umpat anjing hitam besar itu. Ekspresinya langsung jatuh, dan dia terlihat sangat tidak senang. Itu adalah ide saya. Saya mendapat inspirasi tiba-tiba, dan ingin melakukan sesuatu yang besar, kata Duande sambil tersenyum. Wajahnya kemerahan, dan rambutnya hitam legam. Dia mengenakan mahkota ungu emas di kepalanya, dan ada jepit rambut kayu naga sejati di atasnya. Dia mengenakan jubah Taois matahari bulan, dan membawa diagram yin yang di punggungnya. Setiap benda di tubuhnya adalah harta karun yang langka. Tapi tanpa benda-benda eksternal ini, tidak peduli bagaimana orang memandangnya, dia tidak terlihat seperti orang yang baik, dan itu membuat orang merasakan dorongan untuk memukulinya. Kamu penipu, ide licik macam apa yang kamu miliki? Ye Fan menatap Fatih Duan dengan waspada. Orang ini bukan orang yang baik. Pangeran Surgawi telah datang dengan kekuatan yang begitu besar, jadi saya pikir sarang wilayah utara pasti kosong. Ayo pergi dan hancurkan sarangnya, kata Duande dengan senyum tercela. Ide ini benar-benar tidak buruk. Saya sudah menyatakan persetujuan saya barusan. Jika kita akan melakukan sesuatu, ayo kita lakukan yang besar. Long Ma menggelengkan kepalanya dan mengibas-ngibaskan ekornya. Dia menghembuskan gas putih dari mulutnya, dan terlihat seperti terlalu bersemangat. Kalian bertiga. Ye Fan memutar matanya. Dia tahu bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi ketika ketiga bajingan ini berkumpul bersama. Ini adalah kesempatan langka. Jika kita melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain, kata Kaisar Hitam dengan bangga. Dia sangat tidak senang dengan sikap Ye Fan. Ekspresi Ye Fan serius, dan dia berkata, mari kita tidak berbicara tentang apakah kita dapat menemukan sarang pangeran surgawi atau tidak. Bahkan jika kita menemukannya, bisakah kita benar-benar menyerbunya? Kemungkinan besar ada raja leluhur primordial yang menjaganya. Aku tahu di mana istana kekaisaran abadi, kata Pangeran Suci. Pada saat yang sama, dia mengatakan bahwa memang ada raja leluhur kuno yang mengawasi daerah itu, tetapi orang-orang itu cukup jauh dari ritual Tao primordial. Mengenai seberapa jauh jaraknya, saya datang ke sini untuk bertanya kepada Anda. Ini adalah pertanyaan yang paling saya khawatirkan. Mata lonceng tembaga Kaisar Hitam berkedip-kedip. Jelas bahwa dia tidak bercanda. Selain putra dewa dan para pelayan yang melayaninya, orang luar tidak diizinkan memasuki istana kekaisaran abadi. Beberapa raja leluhur kuno semuanya mengasingkan diri di puncak utama yang sedikit lebih jauh dari daerah itu. Pangeran Suci menjelaskan secara rinci. Dia bahkan menggambar beberapa peta medan di tanah untuk memperkirakan jarak secara akurat. Tidak masalah, aku bisa menyiapkan formasi rahasia penipu surga nomor 1 di dunia. Ini digunakan oleh Kaisar Agung Wuxi untuk menipu langit saat itu. Pada jarak seperti itu, menipu beberapa raja leluhur jelas bukan masalah. Kita bisa melakukan sesuatu yang besar. Kaisar Hitam sangat percaya diri. Haha, mari kita serbu sarang Pangeran Langit. Biarkan dia melompat-lompat di wilayah selatan terlebih dahulu. Dong Fang Ye, Li Heishui, dan yang lainnya sangat bersemangat. Pangeran Surgawi memimpin 8 jenderal ilahi ke selatan, mengumpulkan kekuatan besar dan menarik perhatian dunia. Dia bahkan mengundang Huang Sudao, Huo Qilin, dan Huo Lin Er. Bahkan ada seorang setengah suci yang memegang garis. Jika dia dimusnahkan saat ini, dia pasti akan memuntahkan darah karena marah. Pada akhirnya, Ye Fan dan Pangeran Suci mengangguk setuju. Jika wilayah utara tidak stabil, Pangeran Surgawi pasti akan bingung dan jengkel.
Ketika mereka kembali untuk menyelamatkan, mereka bisa mencegat dan membunuh mereka di tengah jalan. Pangeran Suci menyipitkan matanya, dan ketika mereka membuka dan menutup, cahaya ilahi bersinar terang. Dia berkata, kita harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Sekarang, kita secara alami harus menahan mereka di wilayah selatan. Kita juga harus melatih otot-otot kita dan menemani mereka beberapa kali. Setelah itu, kita akan pergi ke wilayah utara untuk memanen rampasan perang. Saya mendengar bahwa Kaisar Surgawi Abadi meninggalkan beberapa harta abadi yang mengejutkan. Duande, Kaisar Hitam, dan Kuda Naga, ketiga bajingan ini, memimpin dan membuka gerbang alam, langsung menuju wilayah utara. Ye Tong, Dongfang Ye, Li Tian, Li Heishui, dan yang lainnya berteriak, wajah mereka dipenuhi kegembiraan saat mereka mengejar mereka. Pagi-pagi sekali, di luar kota awan biru, sekelompok anggota ras kuno memiliki ekspresi dingin. Setiap orang dari mereka tidak bergerak seperti patung dewa kuno. Pasukan mereka pergi ke selatan, tapi pada akhirnya, tidak ada yang melawan mereka. Hal ini membuat mereka merasa tidak berdaya dan tidak dapat melampiaskan kemarahan mereka. Bukankah kau ingin menantang Pangeran Surgawi? Sekarang setelah tubuh aslimu ada di sini, mengapa kamu tidak berani bertarung? Hal-hal yang tidak berguna, kami akan membunuh sebanyak yang kami datangi. Mulai sekarang, kemanapun Pangeran Surgawi pergi, lebih baik kamu menyelipkan ekormu di antara kedua kakimu dan bersembunyi selamanya. Jika tidak, kamu akan mati tanpa dikuburkan. Hanya sekelompok badut. Beraninya kalian bersaing dengan Pangeran Surgawi. Kalian hanyalah semut-semut yang tidak berguna. Kalian tidak akan pernah bisa menandingi putra ilahi. Banyak keturunan dari 8 jenderal ilahi berteriak. Suara mereka begitu keras sehingga menyebabkan gunung-gunung di kejauhan bergemuruh. Siapa yang berani bersaing dengan Pangeran Surgawi? Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua hanya bisa berlutut. Kalian tidak layak untuk menjadi lawan putra mahkota. Apakah kamu berani keluar sekarang? Jika Anda melakukannya, saya akan menghancurkan Anda menjadi debu dengan satu jari kaki. Kamu bukan apa-apa. Segumpal cahaya pagi melesat keluar dari timur. Hari yang baru telah dimulai. Di luar kota awan biru, asap mengepul dan kabut menyelimuti udara. Tiba-tiba, cahaya abadi yang berkobar melesat keluar. Pangeran Suci merobek kekosongan dan bergegas ke sekelompok orang. Tongkat di tangannya menyapu, dan tulang-tulang mereka yang berteriak barusan patah. Otak mereka meledak, dan sejumlah besar dari mereka mati. Apa? Pangeran Suci ada di sini. Hentikan dia. Bunuh dia tanpa ampun. Pertempuran yang menentukan di luar tanah terlarang kuno. Ini adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh Pangeran Suci. Itu mengguncang banyak orang sampai telinga mereka kesakitan dan darah mengalir keluar. Area di luar kota awan biru gempar. Semua orang menunggu sepanjang malam, dan mereka akhirnya melihat hasilnya. Seseorang mengambil tindakan dan memutuskan lokasi pertempuran besar. Di atas kereta perang kuno, wajah Pangeran Surgawi menjadi suram. Dia tidak bisa menghentikan mereka tepat waktu. Dia menyaksikan monyet itu membunuh sekelompok bawahannya dan melenggang pergi. Pedang surgawi di tangannya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat pedang itu menembus kubah langit. Sialan! Seorang ahli ras kuno mengutuk dengan penuh kebencian. Namun, sebelum kekacauan dan lolongan kesedihan itu mereda, seberkas cahaya abadi yang berkobar muncul. Sebuah tombak emas gelap merobek langit dan bumi, seolah-olah itu telah membuka jalan yang kacau. Cahaya tombak yang sangat tajam dan tak tertandingi menyembur keluar. Panjangnya lebih dari 10 li saat menyapu ke bawah. Para ahli ras kuno berteriak dengan sedih saat daging dan darah beterbangan di mana-mana. Ye Fan bertarung dengan tombak di tangan, membantai ke segala arah. Semburat cahaya berdarah tiba-tiba muncul, dan jeritan menyedihkan terdengar. Tengkorak ahli tingkat raja yang hebat ditembus, meledak di kehampaan. Kau pikir kau mau kemana? Pangeran Surgawi sangat marah dan memulai pembantaian di depannya. Ini dengan kejam mencabik-cabik wajahnya. Wajah apa yang tersisa? Pedang surga abadi di tangannya berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan mengamuk. Seolah-olah Bima Sakti 9 surga runtuh. Langit dipenuhi dengan cahaya pedang yang menyilaukan saat pedang itu menebas ke arah Ye Fan. Dang! Ye Fan menggunakan tombak emas gelap itu seperti tongkat besar. Dia mengayunkannya dan langsung menghancurkan kubah langit. Beberapa ahli ras kuno di sekitarnya semuanya terpotong-potong, dan daging serta darah mereka beterbangan kemana-mana. Batang tombak itu berkedip-kedip dengan cahaya hitam saat menabrak pedang surga abadi. Suara yang mengguncang langit terdengar di antara keduanya, mengguncang semua orang sampai mereka berteriak dengan sedih dan menutup telinga mereka.
Sangat kuat. Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam kekaguman. Pangeran surgawi ini memang memiliki garis keturunan yang tak tertandingi, layak menjadi putra kaisar surgawi yang abadi. Keberaniannya yang ilahi tak tertandingi di bawah langit. Ye Fan secara alami tidak akan melanjutkan pertarungan. Ini adalah lawan yang kuat yang telah bertarung melawan kaisar surgawi muda yang abadi selama bertahun-tahun. Kultivasinya tak terduga. Pertempuran di luar tanah terlarang sunyi kuno. Dia meninggalkan kata-kata ini. Kemudian, dia bergabung dengan tombak emas gelap dan berubah menjadi pelangi. Dia menembus tubuh seorang ahli alam raja yang hebat, menghancurkannya menjadi beberapa bagian dan menghilang ke langit. Di tempat di mana dia menghilang, 4 tanda dao yang menakutkan muncul dan menghancurkan tempat itu. Sayangnya, mereka tidak berhasil mengenai dia. Daerah di luar kota awan hijau gempar. Semua orang diliputi emosi. Pertempuran yang dinanti-nantikan akhirnya dimulai. Ribuan mil jauhnya, Ye Fan dan Pangeran Surgawi saling memandang dan tersenyum. Mereka bisa membayangkan bahwa dengan temperamen Pangeran Surgawi, dia pasti akan mencoba mencari tahu situasinya sebelum pergi keluar tanah terlarang sunyi kuno. Ini akan memberi mereka cukup waktu. Ayo pergi dan serbu rumahnya. Keduanya membuka gerbang kerajaan dan menuju ke wilayah utara. Chapter 1053. Penyisiran Pengadilan Li. Dibandingkan dengan tanah selatan di mana musim semi terasa hangat dan bunga-bunga bermekaran, wilayah utara jauh lebih sunyi. Tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh, dan tanahnya berwarna merah selama jutaan, puluhan juta li. Sangat sulit untuk melihat ujungnya. Selama tahun-tahun kuno, tanah ini adalah tempat dengan kekuatan kehidupan paling bersemangat di dunia. Tumbuhannya melimpah, obat-obatan kuno ada di mana-mana, dan energi spiritualnya begitu padat sehingga tidak bisa disebarkan. Ini adalah hukum yang diikuti oleh semua makhluk hidup. Pangeran Suci menghela nafas. Ye Fan dan dia tiba di wilayah utara dan langsung bergegas menuju tanah terlarang yang tidak bisa dimasuki makhluk. Ini adalah pegunungan kuno yang sangat luas. Dari segi medan, ini adalah tanah kenaikan. Orang bisa melihat secara samar-samar pegunungan yang seperti naga yang menempati tempat ini. Punggung gunung naik dan turun, memancarkan aura yang aneh dan agung. Mereka berhubungan dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang, seolah-olah mereka bernapas. Sebelum tahun-tahun kuno, tempat ini memiliki banyak air terjun yang tingginya puluhan ribu zang. Air terjun itu seperti sungai surgawi, luas dan tak terbatas, seperti keajaiban. Tapi sekarang, semuanya telah mengering. Tidak ada satu tangkai rumput liar pun, dan semuanya gundul. Pangeran Suci dan Ye Fan melakukan perjalanan ratusan ribu li sebelum tiba di bagian terdalam dari urat nadi kuno ini. Harus dikatakan bahwa Gunung Dao ini sangat megah, dan hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Hua! Suara air yang memekakkan telinga terdengar di depan mereka. Ada kekuatan kehidupan di dalam hutan kuno, dan seorang ahli kuno telah menggunakan metode yang menantang surga untuk memulihkan semuanya dengan paksa di sini. Baru beberapa dekade, tapi tanaman dan obat-obatan kuno itu sepertinya telah mengalami 10.000 tahun. Mereka menutupi langit dan menutupi bumi. Tentu saja, ada banyak tanaman yang dipindahkan secara paksa dari tempat lain. Ada 9 air terjun besar yang turun dari langit di depan mereka. Mereka adalah hamparan putih yang luas, dan ada uap air yang mendidih saat mereka menggantung di pegunungan setinggi puluhan ribu zang. Ini, Ye Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam kekaguman. Pegunungan di tempat ini sangat megah dan indah. Sulit untuk menemukan tempat yang bisa dibandingkan dengannya bahkan jika seseorang mencari di seluruh dunia. Puluhan ribu air terjun setinggi zang menggantung di depan lembah, menghasilkan suara seperti tanah longsor dan tsunami. Itu juga seperti pasukan yang luar biasa yang berderap maju dengan momentum yang luar biasa. Di dinding gunung yang tingginya puluhan ribu zang, ada batang-batang obat yang menakjubkan yang hampir punah. Akarnya tebal, dan daunnya hijau dan tembus cahaya. Tempat ini. Jika kita benar-benar menjebak tempat ini, tidak peduli apa yang terjadi di dalamnya, bahkan jika puluhan ribu orang mengalami kesengsaraan bersama, dunia luar tidak akan tahu. Kita bisa menghancurkan sarang ini tanpa khawatir. Ada beberapa pegunungan khusus di sekitar tempat ini yang agak jauh dari tempat ini. Setiap puncak memiliki raja leluhur kuno yang mengawasinya. Dia adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia saat ini, dan selama dia bukan orang suci, dia akan menjadi semut di mata seorang ahli. Mereka tentu saja tidak berani mengganggunya. Setiap orang dari mereka memiliki sepotong batu giok yang diberikan oleh Kaisar Hitam.
Ada berbagai macam rune yang terukir di atasnya yang dapat membingungkan rahasia surga dan menyembunyikan aura seseorang. Saat itu, ketika Ye Fan diramal oleh murid peramal ilahi, dia telah tertipu oleh hal ini. Setelah Ye Fan tiba, dia menggunakan teknik kejadian yang dapat melihat segalanya untuk menyembunyikan aura mereka. Dia juga meminta masing-masing dari mereka untuk membawa beberapa batu kejadian, yang diukir dengan tanda Dao yang telah dia pahami. Harus dikatakan bahwa pegunungan ini sangat luas. Mereka hanya berada di pintu masuk pegunungan, dan seluruh area dipenuhi dengan pegunungan yang tinggi dan terjal. Saya telah menghabiskan setengah dari kehidupan lama saya. Kalian harus berhati-hati. Kalian harus memasang bendera arai dengan benar, Kaisar Hitam memperingatkan. Pada hari ini, sekelompok orang bergerak bersama. Setiap orang dari mereka adalah ahli hebat yang dapat mengintimidasi seluruh wilayah, jadi mengatur formasi secara alami tidak menjadi masalah. Di antara mereka, Ye Tong adalah yang paling bersemangat. Dia selalu menjadi anak yang baik, dan sekarang dia melakukan tugas untuk menyerbu klan, itu adalah pengalaman yang sama sekali baru. Makhluk surgawi tak terbatas, memang bagus, memang bagus. Duan De tersenyum, wajahnya bersinar dengan kesehatan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung saat dia menatap ke kedalaman pegunungan. Kali ini, dialah yang menyarankan agar mereka datang untuk menyerbu klan. 1 jam kemudian, anjing hitam besar itu secara pribadi pergi untuk memeriksa, takut akan ada kesalahan yang ceroboh. Bagaimanapun, ini menyangkut hidup dan mati mereka. Jika mereka terperangkap di dalam oleh Raja Leluhur, mereka harus menanggung akibatnya. Setelah itu, Ye Fan juga pindah. Demi keamanan, dia secara pribadi membuat formasi membingungkan sumber surga, untuk berjaga-jaga, untuk memastikan tidak ada yang salah. Kali ini, mereka telah membuat persiapan yang cukup. Masing-masing dari mereka memiliki platform formasi kuno, jadi tidak peduli kapan atau di mana, mereka dapat menjamin bahwa mereka akan segera melarikan diri dari tempat ini. Lebih baik aman daripada menyesal. Semuanya, bersiaplah untuk memasuki gunung. Persiapkan Sein Tools kalian juga. Jika ada yang besar melompat keluar, segera bunuh mereka, Kaisar Hitam mengingatkan semua orang. Pangeran Kekaisaran Suci juga berdiri, menyuruh mereka untuk berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah sarang lama Pangeran Kekaisaran Surgawi, istana sementara yang ditinggalkan oleh ayahnya. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai kolam naga atau sarang harimau. Pegunungan itu luas, dan ada 9 air terjun yang membentang puluhan ribu meter. Setelah berjalan masuk, Ki Surgawi meringkuk, dan burung bangau surgawi menari-nari di udara. Semua jenis pemandangan yang luar biasa tak terhitung banyaknya. Ada pegunungan hijau satu demi satu, dan kabut warna-warni beraneka warna beterbangan. Istana dan paviliun melayang di udara, seolah-olah ini adalah dunia legenda. Siapa kalian? Tentu saja ada orang yang menjaga gerbang gunung. Lebih dari 10 ahli ras kuno segera bergegas, dan masing-masing dari mereka memiliki kultivasi yang luar biasa. Namun, siapa yang bisa menghentikan sekelompok harimau dan serigala seperti ini? Li Tian tertawa dengan kejam. Dengan keras, tutup tungku Dewi dibuka, dan mulai menyerap esensi matahari dan bulan. Energi spiritual melonjak dari segala arah, dan selusin atau lebih ahli ras kuno berjuang, tetapi mereka semua tersedot. Mengapa begitu berisik? Apa yang terjadi? Di kejauhan, di atas puncak gunung setinggi 10.000 meter, fluktuasi yang kuat ditransmisikan ke bawah. Energi darah melonjak di sana, dan ada seorang ahli tertinggi dalam pengasingan. Dia benar-benar memutuskan daunnya. Siapa sangka bahwa tidak akan ada kekurangan ahli di antara mereka yang tetap tinggal. Biarkan aku yang melakukannya. Ye Fan berjalan ke depan, dan persendian di tubuhnya berderak. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi pemuda yang tampan, dan dia tidak berbeda dengan Pangeran Kekaisaran Surgawi. Melihat wajahmu, aku benar-benar ingin memukulmu, kata Dong Fang Ye. Bisa dikatakan mereka terlalu mirip, dari bentuk hingga rohnya, mereka sangat mirip. Ye Fan tersenyum, dan sekali lagi menggunakan seni mengubah langit dan bumi, mengubah penampilan semua orang. Mereka semua menjadi keturunan dari 8 jenderal ilahi, dan mereka hampir sama dengan kelompok yang muncul di kota Qingxia. Seni asli. Ye Fan telah mencapai puncak kesempurnaan. Tidak peduli siapa yang dia gunakan, akan sulit untuk menemukan kekurangannya. Semuanya dilakukan dalam sekejap. Dia memimpin dan berjalan ke depan, mendarat di puncak gunung itu. Algojo Dao yang menjaga tempat ini segera keluar, dan saat dia melihat mereka, dia tertegun. Anak dewa. Dia kembali begitu cepat. Pakar ras kuno ini agak bingung.
Dentang. Pangeran Kekaisaran Surgawi secara pribadi mengaktifkan tungku Dewi, dan api Li melonjak ke langit, menyedotnya dan memurnikannya menjadi tumpukan abu. Hanya ada beberapa orang yang tersisa di sini. Ini benar-benar kosong. Mari kita bersihkan. Longma berkata dengan ekspresi jahat. Mereka berhasil masuk, dan tidak banyak ahli ras kuno di sepanjang jalan. Mereka langsung tiba di tempat penting, dan seperti yang diharapkan, tempat itu kosong. Hehe, akhirnya aku masuk. Ini bahkan lebih merupakan rasa pencapaian daripada merampok makam orang suci. Saya sangat berharap bisa menjarah beberapa harta karun surgawi. Duan De mengusap tangannya, dan ada senyum tercela di wajahnya. Ada beberapa puncak utama di tengah, dan masing-masing menembus langsung ke awan. Seolah-olah beberapa pedang surgawi telah dimasukkan di sini. Ada istana surgawi di masing-masingnya, dan mereka megah dan besar. Garis-garis aura keberuntungan melesat ke segala arah. Ini adalah tanah harta karun. Mari kita mulai dari yang pertama. Anjing hitam besar itu berdeham, dan kemudian bergegas. Ada formasi di sini, tapi tidak sulit bagi Kaisar Hitam untuk memecahnya. Dia menggabungkan formasi pembunuhan Wuxi dan berbagai pola dao untuk mengukir ratusan potongan batu giok, menggunakan formasi tersebut untuk mematahkan formasi. Kelompok itu berhasil melewatinya, dan memasuki istana kuno. Istana itu dihiasi dengan kaya, dan ada harta karun di mana-mana. Banyak dekorasi yang diukir dari sumber ilahi. Berpencar dan cari. Kelompok itu bergegas ke kedalaman. Duan De dan Kaisar Hitam jelas merupakan ahli, dan mereka bergegas ke arah yang sama. Dalam sekejap mata, mereka menghilang. Boom! Tiba-tiba, gelombang yang kuat menyebar, dan aula istana runtuh. Orang barbar itu telah disergap, dan seluruh lengan kirinya meledak. Darah segar menetes keluar, dan tulang-tulang putih terlihat. Hati-hati, ada pembunuh Dao di sini. Ye Fan bergegas segera setelah dia mendengar berita itu. Ini adalah anggota ras kuno bermata tiga. Ketika dia melihat bahwa Ye Fan adalah seorang pangeran surgawi, dia tidak memberinya wajah, dan segera menyerang. Telapak tangan Ye Fan mendarat, dan dia memuntahkan seteguk darah di tempat. Dia jatuh ke tanah. Siapa kalian? Anda benar-benar berani berpura-pura menjadi anak dewa. Mata vertikal ketiganya terbuka dengan marah. Dia tidak bisa melihat kekurangan apapun, tapi intuisinya mengatakan bahwa orang-orang ini bukanlah yang asli. Peng! Dongfang Ye menggunakan teknik misterius kuno barbar untuk menumbuhkan lengan baru, dan dia mengayunkan taring serigala klapnya. Orang ini tidak bisa memblokir alat suci, dan dengan suara po, dia berubah menjadi kabut berdarah. Ini hanya selingan. Yang lainnya masih berjalan dengan lancar. Longma menyerbu melalui menara pengawas kuno, menginjak-injak aula istana, menyebabkan reruntuhan bertebaran di awan. Menara pengawas kuno itu runtuh, dan bergoyang-goyang. Mengapa aku bahkan tidak bisa melihat Seintul? Ia menyemburkan asap putih, dan hatinya bertekad untuk menemukan Seintul. Tiba-tiba, Pangeran Suci berteriak terkejut. Dia telah membuat penemuan yang mengejutkan, dan kelompok itu bergegas mendekat. Papan catur ini tidak sederhana. Duan De segera membuat penilaian ini setelah tiba. Papan catur batu itu sangat kasar, dan tidak ada kilau sama sekali. Ada lusinan garis di atasnya, dan berkarat. Pada pandangan pertama, papan catur itu terlihat sederhana dan kasar, dan tidak ada yang istimewa. Namun, setelah diamati lebih dekat, papan catur ini seperti medan perang kuno. Papan itu penuh dengan niat membunuh, dan mengandung aura pembunuh yang mengejutkan. Seolah-olah pertempuran kuno yang hebat telah muncul kembali di dunia. Aneh, ayo tangkap anggota ras kuno dan tanyakan padanya. Yan Yixi mengambil tindakan, dan seorang pelayan ras kuno yang bersembunyi di sumur kuno ditarik. Dia mencari lautan kesadarannya untuk sampai ke dasar ini. Seperti yang diharapkan, itu tidak biasa. Pangeran Surgawi sesekali datang ke sini untuk mengatur papan catur. Kadang-kadang, dia akan duduk di sini sepanjang hari dan malam. Jadi begitulah. Pangeran Suci mengangguk sambil berpikir. Legenda mengatakan bahwa Kaisar Surgawi abadi mahir dalam meramal dan suka bermain catur. Kemungkinan besar ini adalah papan catur batu yang dia tinggalkan. Semua orang terkejut. Jika memang benar demikian, maka papan catur ini terlalu berharga. Bahkan mungkin ada beberapa tanda dao di dalamnya. Tanpa ragu, ini adalah harta karun ilahi. Jika tidak, Pangeran Langit tidak akan datang ke sini untuk menyiapkan papan catur begitu sering, kata Duan De. Dia sangat ingin mengobrol dengan monyet itu, ingin menukarnya. Ini benar-benar harta karun yang bagus. Kaisar Surgawi abadi mengubah kesengsaraan pembunuhan kuno yang sebenarnya menjadi jejak dan mengukirnya di papan catur batu.
Itu layak untuk dipahami bahkan oleh para orang suci. Nilai harta karun ini terlalu besar. Kita harus menjaganya dengan baik dan perlahan-lahan memahaminya ketika kita kembali. Pangeran suci dengan hati-hati menyimpannya. Segera setelah itu, mereka menyapu istana yang sangat besar ini. Tidak ada hal lain yang istimewa, jadi mereka mundur dan menuju ke tempat berikutnya. Puncak utama kedua sangat tinggi, dan istana yang sangat besar itu bahkan lebih megah. Itu semegah istana surgawi pusat surga kuno-kuno. Tekanan yang diberikannya mengintimidasi, dan berdiri di sini memberikan perasaan menghadap ke seluruh dunia. Semua jenis tanda keberuntungan muncul, dan puluhan ribu helai energi abadi mengalir seperti air terjun. Kaisar Hitam menerobos formasi, dan beberapa dari mereka dengan lancar tiba di puncak utama. Bagaimanapun, itu digunakan sebagai tempat tinggal, jadi tidak ada formasi raksasa yang terlalu menakutkan. Tempat ini dipenuhi dengan obat-obatan kuno, dan jelas bahwa mereka tidak pernah mengering sejak zaman kuno. Mereka berakar di depan istana surgawi Dao. Energi suci sangat padat, dan aroma wangi tercium di udara. Daun-daun tanaman obat itu berwarna hijau tua, merah tua yang berkedip-kedip, ungu yang berkilauan, dan lain-lain. Mereka semua berbeda. Itu. Ketika mereka memasuki istana surgawi ini, mereka semua membatu. Energi abadi yang kaya melonjak, dan semua jenis fluktuasi Dao yang hebat bergelombang seperti domain bintang yang tak terbatas. Itu mengejutkan dan membuat semua orang tercengang. Seolah-olah mereka menghadapi alam semesta kuno. Meskipun Yevan, Pangeran Suci, Duan De, Kaisar Hitam, dan yang lainnya telah melihat dunia yang hebat, mereka semua sangat senang saat ini. Mulut mereka kering, teguk. Mereka dapat dengan jelas mendengar beberapa dari mereka menelan air liur mereka. Mereka benar-benar terkejut dengan apa yang mereka lihat di depan mata mereka. Astaga, hanya Kaisar Surgawi yang tidak pernah mati yang bisa melakukan hal seperti itu. Dia benar-benar bersedia untuk mengambil tindakan. Benda abadi yang luar biasa. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan sekelompok orang suci harus sujud dan memohon untuk itu. Aku benar-benar tidak menyangka benda legendaris ini akan tertinggal di dunia sekarang. Kesempatan abadi yang mengejutkan dunia. Itu masih hidup di mata air ilahi. Siapa sangka kita akan mendapatkan keberuntungan yang begitu besar. Jika Pangeran Surgawi tahu bahwa kita ada di sini, dia pasti akan muntah darah karena marah. Chapter 1054 Melawan Langit. Di tengah istana surgawi ini ada sebuah mata air dengan ribuan helai energi keberuntungan dan 10.000 garis cahaya warna-warni yang melonjak keluar. Itu jelas merupakan mata air ilahi, esensi spiritual yang begitu kaya sehingga tidak dapat disebarkan. Tentu saja, ini bukan bagian yang paling menarik perhatian. Apa yang benar-benar mengguncang pikiran seseorang dan membuat mereka tidak dapat mengalihkan pandangan mereka adalah objek di dalamnya. 10.000 jejak Dao yang sangat besar terjalin, menyilaukan dan megah. Ini adalah pohon yang sangat berharga. Energi abadi berputar-putar di sekitarnya, membuatnya tampak seperti mimpi dan ilusi. Seolah-olah pohon itu berakar di alam abadi, tumbuh di dunia fana dan menghubungkan dua alam. Pohon itu memiliki beberapa cabang utama yang tua dan kasar, tetapi setelah diamati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa mereka telah menyatu dengan Dao. Sementara itu, cabang-cabang yang halus berkilau dan tembus cahaya, mengalir dengan warna-warna cemerlang, misterius dan mendalam. Di sekelilingnya terdapat untaian dan untaian jejak Dao besar yang menyatu dengan langit dan bumi, sesekali mengeluarkan suara yang bergema. Suara nyaring dari Dao besar bergemuruh, hampir membuat orang memahami Dao pada saat itu juga. Tentu saja, bagian yang paling menarik perhatian adalah dedaunan di dahan-dahan yang lembut. Tidak ada satu pun yang sama, semuanya berkilauan dan berkedip-kedip seolah-olah berasal dari batu giok ilahi dari 9 langit. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni yang tak ada habisnya, semuanya adalah jejak Dao yang luar biasa. Ada sebuah daun yang berbentuk seperti kuali kecil, tidak berkilau, sederhana dan tanpa hiasan. Daun itu memiliki 3 kaki dan 2 telinga, salah satu kaki kuali adalah tangkai daun, terhubung ke cabang tipis, pembawa Dao agung. Sementara itu, ada daun lain yang berbentuk seperti burung phoenix abadi, seluruh tubuhnya berwarna merah terang seperti darah. Cahaya warna-warni merah menyala berkedip-kedip, seolah-olah ia terlahir saat bermandikan api ilahi, akan melebarkan sayapnya dan membumbung tinggi ke angkasa. Hanya satu bulu phoenix yang terhubung ke cabang, melonjak dengan cahaya warna-warni merah dan cahaya keberuntungan. Teriakan burung phoenix samar-samar terdengar. Bahkan, ada sehelai daun yang berbentuk seperti lonceng emas kecil, seluruhnya berwarna keemasan dan tembus cahaya.
Ketika daun itu bergoyang ringan, ia benar-benar mengeluarkan suara dering lonceng yang hebat yang membuat orang ingin menyatu dengan dao. Daun-daun di atasnya memiliki berbagai bentuk dan ukuran, sulit untuk menemukan daun yang sama. Burung vermilion, 8 trigram, pedang dewa, labu, payung yang berharga, semuanya berkelap-kelip dengan cahaya warna-warni dewa, membuat seseorang merasa mabuk. Setiap daun adalah jenis jejak dao yang luar biasa, yang mempengaruhi pikiran seseorang. Bagaimana mungkin jenis pohon abadi ini tidak mengejutkan? Tidak dapat dihindari bagi mereka untuk menelan air liur mereka. Mereka secara alami sangat tersentuh. Harta karun jenis ini sulit ditemukan di dunia ini, siapapun yang datang akan gemetar. Harta karun. Anjing hitam besar itu menelan ludahnya, dan menjadi yang pertama menerkam. Longma tidak mau ketinggalan, dan ia mengangkat kukunya yang sebesar baskom dan bergegas maju, hampir menginjak ekor kaisar hitam. Guk! Tetangga! Anjing berteriak dan kuda meringkik. Bersama dengan makhluk surgawi tak terbatas, dari Duande, tempat itu tiba-tiba menjadi hidup. Tidak perlu bertarung. Ada begitu banyak daun abadi di sini. Yevan dan Pangeran Suci dengan cepat memisahkan mereka, jika tidak, mereka pasti akan bertarung. Ini adalah pohon teh kuno pemahaman Dao. Tidak ada yang menyangka akan melihatnya di sini. Batangnya kasar, dan kulit pohon tua menyebar seperti sisik naga. Itu mengandung energi Dao yang hebat. Adapun cabang-cabang yang lembut dan daun-daun yang berkilau dan tembus pandang itu, tidak perlu dibicarakan lagi. Mereka semua mistis, dan salah satu dari mereka tak ternilai harganya. Ini bukanlah tunas-tunas lembut yang Yevan dan yang lainnya kumpulkan saat itu. Ini adalah daun-daun sempurna yang terbentuk dari jalinan tanda Dao. Boom! Daun yang tampak seperti pagoda 33 lantai dengan lembut bergetar, dan energi suan kuning mengalir melaluinya. Itu mengeluarkan suara gemuruh yang menenangkan hati seseorang, dan kegelisahan segera menghilang. Dentang. Sebuah daun putih keperakan yang terlihat seperti pedang Dao bersinar dengan cahaya dingin yang menyilaukan. Itu berkedip-kedip dengan cahaya yang menyala-nyala dan mengeluarkan teriakan pedang. Itu meretas pikiran semua orang, memutuskan semua obsesi mereka. Semua orang merasa seperti akan mengalami pencerahan pada saat itu juga. Ini terlalu misterius. Tidak heran pohon teh kuno pemahaman Dao dikenal sebagai perwujudan Dao yang agung, berakar di luar dunia kuning yang misterius, bukan di dalam 5 elemen. Setiap jenis Dao dapat ditemukan di tubuhnya, dan seseorang dapat menggunakan ini untuk memahaminya secara mendalam. Kolam ilahi berdeguk. Itu tidak terlalu besar, tapi esensi spiritual melonjak, membungkus setiap daun. Cahaya warna-warni air menyelimuti udara, dan asap tipis menggulung. Warna-warna cemerlang bersinar ke segala arah, menyilaukan dan indah. Yevan, Pangeran Suci, Duande, dan yang lainnya mengelilinginya, dengan hati-hati mengukurnya. Mereka menemukan bahwa bagian bawah batang pohon itu tidak terhubung, semua cabang patah tanpa akar. Ini dipotong oleh seseorang dari pohon teh kuno pemahaman Dao. Potongannya halus, dan ada cairan misterius yang merembes keluar. Aroma menyerang lubang hidung, membuat seseorang merasa seolah-olah mereka akan menjadi abadi dan naik. Metodenya benar-benar menantang surga, masuk jauh ke dalam gunung abadi dan menebang pohon teh kuno pemahaman Dao, menghasilkan beberapa cabang yang tebal. Ini seperti cerita fantasi. Li Heishui menghela nafas. Keberadaan yang melampaui dewa sesuai dengan reputasinya. Yevan berkata dengan lembut. Kaisar surgawi abadi adalah sosok kuno awal, bahkan mungkin lebih kuno, lahir beberapa juta tahun yang lalu. Pohon teh kuno pemahaman Dao ini ditebang tepat pada era itu. Di masa lalu, Kaisar Langit yang abadi mengukir batang pohon teh kuno pemahaman Tao menjadi peti mati dewa, mengubur dirinya sendiri di dalamnya. Banyak orang di generasi selanjutnya, termasuk Yevan, telah melihatnya sebelumnya. Platform 10.000 Gyeokzang di Provinsi Tengah Dunia Kediaman Abadi Provinsi Tengah sebelumnya telah menampilkan adegan beberapa senjata Kaisar Dao yang ekstrim saling berhadapan. Kehendak ilahi Kaisar Surgawi yang tak pernah mati bahkan lebih termanifestasi di sana. Yevan telah merebut peti mati pohon teh kuno pemahaman Dao di sana, menghadiahkannya kepada beberapa teman lama. Pangbo bahkan mengunyah tutup peti mati karena hal ini, menyebabkan beberapa lelucon. Istana surgawi itu megah dan megah, penuh dengan ornamen yang indah dan megah. Kolam dewa terletak di tengah aula, bergemericik. Batang pohon teh kuno pemahaman Dao tampaknya masih tumbuh di akar utama, memiliki vitalitas yang penuh semangat. Cahaya warna-warni yang menguntungkan bersinar dalam puluhan ribu garis, tanda Dao menggantung helai demi helai. Bagi mereka, ini adalah keberuntungan yang menentang surga yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari.
Di samping kolam dewa, ada juga meja batu dan beberapa bangku batu. Di atasnya, ada sebuah pot dewa dengan 9 naga yang melingkar di sekelilingnya, serta beberapa cangkir batu giok. Jelas bahwa Pangeran Surgawi sering minum teh pemahaman Dao di sini. Orang tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Ada teh pemahaman Dao untuk dicicipi, ada mata air suci untuk diminum, semua ini adalah kemewahan seorang kaisar agung kuno. Ayo kita seduh sepoci teh juga. Duan De membalikkan tangannya, mengeluarkan beberapa cangkir giok, semuanya berkilau dan tembus cahaya, tidak kalah dengan cangkir di atas meja batu. Dia telah menggali mereka dari sebuah makam kuno. Api Dao bawaan berdenyut, seekor peng emas melebarkan sayapnya di danau, dan kura-kura hitam mengangkat kepalanya, beresonansi dengan Dao yang agung. Aroma yang kaya memenuhi udara, dan seluruh aula besar tertutup awan dan awan kemerahan. Teh berubah menjadi cahaya Dao segera setelah masuk ke dalam mulut mereka. Pikiran semua orang menjadi tenang, langsung memasuki kondisi pemahaman Dao. Semua teknik rahasia yang mereka pelajari mengalami periode akumulasi, peningkatan dan sublimasi. Daun-daun di dahan pohon itu tidak terlalu lebat, dan setiap dedaunan berbeda satu sama lain. Mereka tidak terlihat gundul sama sekali, dan semuanya misterius dan tidak terduga. Dikabarkan bahwa pohon teh kuno pemahaman Dao hanya menghasilkan 108 daun setiap tahun, tidak lebih, tidak kurang. Hanya selama siklus reinkarnasi besar setiap 10.000 tahun, pohon ini dapat menghasilkan 3.000 daun. Dan sekarang, meskipun banyak dari mereka telah habis, masih ada beberapa ratus yang bersinar, nilainya tak terukur. Ini terbentuk selama siklus reinkarnasi 10.000 tahun. Kami memiliki keberuntungan besar. Mereka dengan hati-hati memeriksa mata air ilahi ini, dan menemukan bahwa mata air ini tidak mengarah ke bawah tanah, tetapi hanya berupa genangan air. Ada simbol misterius yang diukir di atasnya, mengumpulkan energi esensi dari langit dan bumi, membawa air ilahi dan menyehatkan pohon teh pemahaman Dao. Gali bahkan kolamnya. Kelompok orang ini secara alami tidak akan bertindak sopan. Mereka datang ke sini untuk memusnahkan klan sejak awal, jadi mereka segera mengambil tindakan, menggali seluruh kolam ilahi, ingin membawa semuanya pergi. Kau pikir kau mau kemana? Pangeran Suci berteriak. Ada seorang ahli pemutus Dao di sini yang telah bersembunyi untuk waktu yang lama. Saat ini, dia ingin melarikan diri untuk mengundang Raja Leluhur, tetapi monyet itu mengacungkan tongkat logam besar, segera menghancurkan tulang dan uratnya, sekarat dengan kematian yang kejam. Jangan khawatir, ada formasi hebat yang disiapkan di luar, tidak ada yang bisa melarikan diri. Mari kita lanjutkan pencarian. Tidak ada yang menyangka bahwa kediaman kekaisaran sementara yang ditinggalkan oleh Kaisar Surgawi Abadi, bukan istana utama di atas 9 surga yang dapat mengabaikan semua makhluk hidup, sebenarnya akan memiliki objek abadi yang menentang dunia seperti ini. Semua orang sangat terharu. Mereka benar-benar membalikkan puncak utama, hasil panen mereka cukup melimpah. Ada obat-obatan kuno, bahan ilahi, akar spiritual, dan yang lainnya, semuanya tak ternilai harganya. Tentu saja, yang paling berharga di antara mereka adalah batang pohon pemahaman Dao. Ada begitu banyak daun, cukup bagi banyak orang suci untuk bersujud dan memohonnya. Ini tak ternilai harganya. Pada akhirnya, tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh di puncak utama. Mereka menggali semua tanaman obat dan benda-benda lainnya, dan istana-istana itu hampir runtuh. Bahkan sumber ilahi yang tertanam di pilar-pilar dan benda-benda lainnya dicabut. Dapat dikatakan bahwa seolah-olah belalang telah melewatinya, hampir tidak meninggalkan apapun. Ada beberapa istana yang melayang di langit, tetapi mereka juga tidak selamat, menjadi rampasan perang. Mereka mengemasnya dan menyimpannya ke dalam artefak magis spasial. Namun, Duan De masih enggan untuk pergi, terus berkeliaran di berbagai puncak, tidak tahu apa yang dia cari. Ayo cepat pergi, Ye Fan mendesak. Mereka tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, membuat Raja Leluhur khawatir, dan itu akan merepotkan. Taois yang rendah hati ini melihat bahwa gunung-gunung di sini tidak buruk, dikelilingi oleh air spiritual, tempat yang indah untuk penguburan. Saya percaya bahwa nenek moyang para pangeran surgawi kemungkinan besar dimakamkan di sini, tetapi hasilnya benar-benar mengecewakan. Sekelompok orang itu semua memutar mata mereka. Tidak ada yang tertinggal kemanapun si gendut ini pergi. Harta karun di menara pengawas ilahi dan hal-hal lain baik-baik saja, tetapi bahkan gundukan pemakaman pun menjadi sasaran. Itu sedikit menakutkan. Seseorang tidak boleh terlalu tidak bermoral. Makhluk surgawi tanpa batas. Sekelompok orang meninggalkan gerbang gunung dan mengeluarkan formasi penipu surga dan saluran rune asal surga.
Menurut Longma, mereka mungkin juga membakar tempat ini. Kaisar Hitam bersandiwara dan berkata dengan ekspresi sedih, selalu tinggalkan jalan keluar. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa, jalan keluar apa yang tersisa. Longma berkata dengan jijik. Tinggalkan jalan keluar untuk saat ini, atau raja-raja leluhur akan segera melompat keluar. Kata Ye Fan. Kelompok itu kembali dengan imbalan besar, menghilang ke kedalaman pegunungan. Di wilayah selatan, Pangeran Surgawi berdiri di atas kereta perang kuno. Rambut hitamnya tebal, penampilannya tampan, dan matanya seperti dua bintang dingin. Dia membawa pedang surga abadi di punggungnya, dan auranya bisa menelan gunung dan sungai. Dia memimpin 8 jenderal ilahi untuk memerintah wilayah selatan, dan tidak ada yang berani menghentikannya. Dimanapun dia lewat, semuanya sunyi, dan tidak ada yang berani berbicara. Para kultivator di wilayah selatan diam karena takut. Pangeran suci bukanlah apa-apa, dan ahli manusia misterius itu juga seekor semut. Di depan pangeran surgawi yang tak terkalahkan, dia hanyalah seekor ayam dan anjing liar. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh timur tandus terguncang. Kata-katanya sombong, dan dia tidak menempatkan dua ahli yang bisa membunuh setengah orang suci di matanya. Semua orang tahu bahwa Pangeran Surgawi dan Pangeran Suci telah melepaskan semua kepura-puraan keramahan, dan akan bertarung sampai mati. Jika tidak, pasukan mereka tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu. Pada hari itu, rumah lelang besar di wilayah selatan tiba-tiba mengumumkan bahwa akan ada barang yang mengejutkan dunia yang akan dilelang. Anak dewa. Tidak bagus. Seorang kuno terbang ke puncak gunung di wilayah selatan. Seseorang melelang istana Kaisar Surga Abadi dan semua jenis harta karun langka. Mata Pangeran Surgawi tegak, dan ekspresinya sangat dingin. Di samping, salah satu dari 8 jenderal ilahi mencaci maki dengan keras, beraninya kau. Kamu mencoba menyesatkan kami dengan kebohonganmu. Siapa yang bicara omong kosong? Itu bukan omong kosong. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Juga, cangkir giok yang digunakan Pangeran Surgawi untuk meminum teh pencerahan juga sedang dilelang. Orang kuno yang berlutut di puncak gunung gemetar ketakutan. Apa? Ekspresi Pangeran Surgawi akhirnya berubah. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan matanya seperti dua petir. Juga, orang kuno yang berlutut di tanah bergetar, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Apalagi, seorang komandan berteriak. Seseorang juga melelang pakaian dalam putra dewa. Puff. Pangeran Surgawi sangat marah sampai dia memuntahkan seteguk darah dan hampir jatuh ke tanah. Dia tahu bahwa istananya telah digeledah, dan ini adalah penghinaan yang setimpal. Chapter 1055 menyerang Kaisar. Wilayah selatan berada dalam keadaan kacau. Semua jenis rumor menyebar. Pangeran Surgawi akan bertarung melawan para ahli ras manusia dan bahkan Pangeran Suci. Ini bukan lagi sebuah rahasia, juga bukan bagian yang paling menarik perhatian. Hari ini, sebuah berita yang lebih eksplosif muncul, membuat semua orang tercengang. Banyak yang merasa bahwa hal itu tidak terbayangkan. Apa kalian dengar? Seseorang melelang menara pengawas kuno di kota utama Cloud Peak. Itu dikatakan sebagai salah satu kediaman kekaisaran sementara Kaisar Langit Abadi. Aku ingin tahu apakah itu benar atau tidak. Ini bukan apa-apa. Rumah lelang terbesar di kota Kingxia telah menerima sebuah transaksi. Seseorang yang misterius menjual piala naga hijau. Itu adalah artefak kuno dari zaman dahulu. Itu adalah artefak yang digunakan oleh para dewa dari semua ras. Apa yang kalian bicarakan sudah ketinggalan zaman. Apa kau tahu apa yang dilelang seseorang barusan? Satu set baju besi dewa, dan bahkan celana dalam emas. Semuanya milik Pangeran Surgawi. Puff. Orang di sebelahnya mendengar ini dan memuntahkan seteguk teh, membasahi meja di sebelahnya. Dia buru-buru meminta maaf untuk menutupi kehilangan ketenangannya. Hei, saudaraku, kamu tidak boleh berbicara dengan tidak bertanggung jawab. Bagaimana mungkin hal yang tidak bisa diandalkan seperti itu bisa terjadi? Saya berani bersumpah atas nama kakek saya bahwa berita ini tidak diragukan lagi benar. Itu sudah diverifikasi. Siapa di kota puncak awan yang tidak mengetahuinya? Seorang anggota ras kuno telah menggunakan teknik rahasia untuk memverifikasinya. Seluruh wilayah selatan gempar. Hari ini, semua kultivator sedang mendiskusikan masalah ini. Tidak ada yang menduga berita eksplosif seperti itu muncul sebelum pertempuran yang menentukan. Sekelompok orang itu sedikit tercengang. Mereka merasa seolah-olah telah disambar petir. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah sarang Pangeran Surgawi telah dihancurkan?
Celana dalam emas, bernilai jutaan kilogram sumber asal. Ada pola dao yang diukir secara pribadi oleh Pangeran Surgawi di dalamnya. Itu tidak bisa ditembus dan merupakan artefak ilahi pertahanan utama. Semua orang memiliki keinginan untuk memuntahkan darah. Ini terlalu hina, murni mempermalukan Pangeran Surgawi, memberinya rasa obatnya sendiri. Belum lama ini, keturunan dari 8 jenderal ilahi telah menyatakan bahwa mereka akan membunuh Pangeran Surgawi dan ahli manusia misterius. Tapi sekarang, hal seperti itu telah terjadi. Ini benar-benar sebuah tamparan keras di wajah. Kau bilang Yevan dan Pangeran Suci tidak berguna. Kali ini, saya akan menjual pakaian dalam Anda. Siapa yang memintamu menjadi begitu sombong? Selesaikan ini. Pembuluh darah di dahi Pangeran Surgawi menyembul keluar. Pada saat ini, dia benar-benar marah. Sejak dia memasuki dunia kultivasi, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Dia akan menggertakkan giginya berkeping-keping. Jika ada yang berani melelang benda-benda itu, aku akan memusnahkan seluruh keluarganya. Dia benar-benar marah sampai-sampai muntah darah. Matanya meletus dengan cahaya, menyerangkan berkas cahaya yang mencapai beberapa lusin li, menembus langit seperti 2 pedang surgawi. Tubuhnya terbakar oleh api yang menakutkan. Badai besar terjadi di wilayah selatan. Pangeran Surgawi hampir menjadi gila. Dia tidak menginginkan apapun selain menangkap orang yang bersembunyi dalam kegelapan. Bahkan menarik keluar jiwanya, merobek tulang-tulangnya, dan memotongnya tidak akan cukup untuk menghilangkan kebencian di dalam hatinya. Bagaimana dengan pangeran? Salah satu legatus ras kuno bertanya dengan ekspresi jelek. Tanpa diragukan lagi, kediaman kekaisaran sementara Kaisar Surgawi abadi telah digeledah. Mungkin bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa untuk mereka. Kerugian semacam ini tak terukur. Papan catur batu dan pohon teh pemahaman Dao harus dipulihkan. Kita tidak bisa membiarkan mereka jatuh ke tangan mereka. Semakin Pangeran Surgawi memikirkannya, semakin dia ingin muntah darah. Dia sangat marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Kediaman kekaisaran sementara itu dikelilingi oleh beberapa raja leluhur kuno. Itu terletak di tengah-tengah 8 puncak utama yang menjangkau langit. Istana itu dijaga oleh Algojo Dao. Selama ada gerakan yang tidak normal, mereka dapat mengirimkan gelombang indera ilahi untuk memperingatkan raja-raja leluhur. Penyusup tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Siapa di dunia ini yang berani seberani itu? Mereka akan menghadapi penindasan dari raja-raja leluhur. Bahkan seorang dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Mereka akan mati tanpa keraguan. Kecuali mereka telah memahami pola formasi Kaisar Agung dan menyegel kediaman kekaisaran sementara itu, menipu langit dan mencegah raja-raja leluhur merasakannya. Pangeran Surgawi mengepalkan tinjunya dengan erat. Cahaya ilahi terpancar dari tubuhnya. Meskipun ini adalah celah kecil, dengan raja-raja leluhur kuno yang menyaksikan, bahkan jika secara teoritis memungkinkan, orang biasa tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka. Ini bukanlah berita yang menggembirakan, tapi menyebar dengan cepat. Itu menyebar melalui gerbang alam ke berbagai tempat. Seluruh Wastelen Timur tahu tentang hal itu, dan bola mata semua orang hampir keluar. Dia datang ke selatan dengan agresif. Dia adalah satu-satunya penguasa di seluruh alam semesta dan memerintah di selatan. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Dia hanya jatuh dengan kepala terlebih dahulu ke dalam lubang jamban. Banyak orang yang mencibir. Pangeran Surgawi terlalu mendominasi selama ini, dan ada banyak orang yang sangat membencinya. Namun, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Bahkan banyak orang dari ras kuno mencibir. Tidak semua ras besar berdiri di sisinya. Banyak orang menonton dengan dingin dari pinggir lapangan, diam-diam mengamati perkembangan situasi. Haha, kediaman kekaisaran sementara miliknya telah dihancurkan. Apakah ini yang disebut putra Pangeran Surgawi abadi? Dia ingin memerintah lebih dari 10.000 ras di masa depan. Bermimpilah. Pada hari ini, seluruh dunia memperhatikan tanah gurun timur. Lelucon yang tidak masuk akal ini menyebabkan Pangeran Surgawi tenggelam dalam keadaan pasif yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kerusakan pada prestisenya tak terukur. Masalah ini terlalu aneh, dan banyak orang tidak bisa menahan tawa. Bahkan tokoh-tokoh generasi yang lebih tua menghela nafas pada penghasut karena terlalu kurang dalam moral. Itu hanya sepasang celana dalam emas, namun itu menghancurkan citra heroik seorang anak dewa. Ah! Rambut Pangeran Surgawi berdiri dalam kemarahan saat dia meraung ke arah langit. Sejumlah besar puncak gunung runtuh dan berubah menjadi debu di tengah-tengah suara gemuruh. Tidak diketahui berapa banyak pegunungan yang hancur di tanah kosong wilayah selatan. Aku tidak tahan lagi.
Jika aku tidak membunuh kalian semua, aku bukan manusia. Bahkan jika dia harus menyapu tanah terlantar timur dan menjungkir balikkan bumi, dia masih harus membalas dendam. Ini adalah rasa malu dan penghinaan yang luar biasa. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia marah sampai memuntahkan darah beberapa kali hari ini. Wajahnya yang tampan sedikit menyeramkan, dan pembawaannya yang suci. Namun, pada saat ini, dia hampir kerasukan. Cahaya berdarah mengalir keluar dari atas kepalanya, menghubungkan langit dan bumi. Di tanah kosong yang luas, terlepas dari apakah itu burung-burung atau binatang buas, semuanya gemetar ketakutan. Mereka berlutut di tanah dan bersujud ke arah ini. Pangeran Surgawi berdiri di atas kereta perang kuno dan turun ke kota-kota kuno satu demi satu. Para kultivator manusia semua merasakan hal ini, dan tidak ada satupun dari mereka yang tidak ketakutan. Mereka tidak lagi berani meremehkannya. Kekuatan garis keturunan anak ilahi itu menakutkan dan menghancurkan dunia. Itu seperti lautan dewa yang mendatangkan malapetaka di surga. Apa? Tidak ada rumah lelang yang berani menerima bisnis ini. Tidak masalah, kami akan pergi dan menjualnya sendiri. Rumah lelang besar di wilayah selatan sunyi senyap, tetapi ada orang yang berjalan di jalanan dan gang-gang seperti menjual plester kulit anjing, menjual celana dalam emas seharga 10 koin tembaga. Tidak ada satu orang pun yang berani membelinya. Belum lagi hal-hal lain, hanya bahan dan pola ilahi yang terkandung di dalamnya yang tak ternilai harganya. Namun, tidak ada satu orang pun yang berani berpartisipasi. Tentu saja, sekelompok orang yang tidak bermoral ini juga tidak berencana untuk menjualnya. Mereka hanya ingin membuat keributan dan menamparkan wajah Pangeran Surgawi. Mereka ingin membuat keributan dan membiarkan seluruh dunia mengetahuinya. Masuklah ke wilayah tengah. Di dalam pegunungan di wilayah selatan, Pangeran Surgawi mencabut pedang surga abadi dengan suara dentang. Dia segera menebas langit, dan meteor jatuh ke tanah. Kemampuan ilahi Pangeran Surgawi menjadi semakin tak terduga. Dia dapat dengan mudah memanggil pecahan bintang, dan cepat atau lambat, dia akan dapat memetik bintang dan menangkap bulan. Seorang komandan ras kuno berkata dengan kaget. Pasukan besar bergerak dengan anggun, memasuki gerbang besar, menghilang ke dalam kehampaan, menuju ke utara. Wilayah tengah tidak lagi damai. Pergerakan Pangeran Surgawi diawasi dengan ketat oleh seluruh dunia. Setiap gerakan yang dia lakukan terkait dengan situasi Wastelen Timur. Selama periode sensitif ini, semua orang sangat gugup. Melaporkan kepada Pangeran Surgawi, orang yang menjual celana dalam emas ada di kota kuno Bukit Suan. Seseorang datang melapor dengan ekspresi ketakutan. Dia takut Pangeran Surgawi akan membunuhnya karena marah. Bunuh. Mata Pangeran Surgawi dingin. Dia memegang pedang surga abadi di tangannya dan menunjuk ke depan. Segera, semua daun di gunung layu dan jatuh. Suasana suram seolah-olah akhir musim gugur telah tiba. Namun, ketika mereka tiba, orang yang menjual plester kulit anjing sudah menghilang dan tidak ada lagi di sini. Melaporkan kepada Pangeran Surgawi, orang itu telah muncul di kota kuno Hidden Moon. Rambut hitam Pangeran Langit berkibar tertiup angin. Tatapannya mengintimidasi saat dia menebas dengan pedangnya. Cahaya darah membentang sejauh ratusan li, benar-benar menguapkan danau tak terbatas di depannya. Pada saat yang sama, puluhan gunung yang hancur muncul di ujung bumi yang besar. Mereka seperti sekelompok tentara surgawi. Angin dan awan bergejolak ke segala arah, dan gunung-gunung serta lembah-lembah bergetar. Burung-burung dan binatang buas bersujud. Aura mereka yang mengesankan tidak ada bandingannya. Kami telah menyimpulkan bahwa mereka pasti akan muncul di kota kuno Trusian. Kita bisa pergi dan menyergap mereka dan membunuh mereka semua. Ras kuno juga memiliki orang-orang yang mahir dalam perhitungan dan bisa meramal masa depan. Mereka bisa membongkar untaian misteri surga, dan ketika mereka menghabiskan banyak usaha untuk menghitung, mereka akan jauh lebih akurat. Kecuali dia memiliki senjata kaisar padanya, atau jika garis keturunannya diberkati oleh surga, menjadi lebih kuat dari anak-anak dewa, dia tidak bisa lepas dari deduksi saya. Bagus. Pangeran Surgawi mengangguk. Dia menyuruh sekelompok orang melanjutkan pengejaran, dan kemudian dia diam-diam membawa beberapa orang ke kota kuno Trusian untuk menyergap musuh besar. Sekarang, semua orang tahu bahwa musuh melakukan ini dengan sengaja. Menjajakan apa yang disebut celana dalam emas adalah untuk mempermalukannya, dan itu adalah tanggapan alternatif atas apa yang dia katakan tentang celana dalam emas yang tidak berguna. Kota Xian sejati adalah kota orang bijak di wilayah tengah gurun timur. Selama era sunyi, kota ini menghasilkan lebih dari satu orang bijak, dan begitulah cara kota ini mendapatkan namanya.
Pada saat itu, suasana di kota ini sangat menindas, sampai-sampai suara tetesan air pun bisa terdengar. Terlepas dari apakah itu kedai teh atau restoran, tidak ada seorang pun yang berbicara dengan suara keras. Suasana yang menindas itu terasa menyesakan. Itu karena seorang penjual plester kulit anjing menjajakan celana dalam emas, membuat semua orang diam karena takut dan mengambil jalan memutar di sekelilingnya. Hari ini, saya ingin melihat kemana Anda akan lari. Tiba-tiba, sebuah suara caci maki terdengar, hampir menyebabkan seluruh kota runtuh. Pasukan besar muncul, memenuhi langit seperti masa hitam. Pangeran Surgawi berdiri di atas kereta perang kuno. Wajahnya begitu suram sampai-sampai airnya hampir menetes. Pedang iblis di tangannya mengarah ke bawah, dan auranya yang kuat berayun seperti bintang-bintang kuno. Bunuh. Sekelompok ahli ras kuno bergegas menuju sosok di kota. Niat membunuh memenuhi udara. Mereka ingin menggunakan metode terkejam untuk menangkap orang ini hidup-hidup dan menyerahkannya untuk ditangani oleh anak-anak dewa. Tiba-tiba, cahaya warna-warni bermekaran di atas kereta perang kuno. Itu seperti makhluk abadi yang terbang dari luar angkasa, menghancurkan 9 langit dan menembus awan gelap. Cahaya itu berubah menjadi pelangi abadi saat tiba. Yevan memegang tombak dewa di tangannya. Tubuhnya melambung tinggi di langit dan menghantam tengkorak pangeran langit. Cahaya abadi bersinar dengan cemerlang, dan cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan menyembur keluar. Masa lalu, sekarang, dan masa depan sepertinya telah ditembus oleh tombak ini. Kekacauan primal melesat ke segala arah, dan kekuatan dahsyat yang mampu membuka dunia melesat keluar. Di langit, mahkota tubuh heroik yang memegang pedang iblis itu meledak. Darah melonjak beberapa meter ke udara, dan mayatnya jatuh ke kereta perang. Aku sudah menunggumu untuk waktu yang lama. Aku tahu kau akan seperti ini. Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar dari arah lain. Seseorang memegang pedang surgawi yang menyala dan membacok. Pangeran surgawi lainnya muncul. Apa yang baru saja terjadi tidaklah nyata. Pada saat yang sama, tangisan burung Phoenix mengguncang langit. Seekor Phoenix abadi menari-nari, melebarkan sayapnya dan terbang ke 9 langit. Mengaum. Raungan kilin menghancurkan gunung dan sungai. Darah pria heroik lainnya mengalir seperti guntur, penuh dengan kekuatan eksplosif. Dia mengacungkan tinjunya ke depan. Sementara itu, ada seorang wanita berambut biru di sisinya. Dia cantik dan bergerak, tapi energi yang dia lepaskan seperti dewa yang turun ke dunia ini. Ketika langkahnya turun, langit dan bumi terbelah. 4 pangeran kuno yang hebat mengambil tindakan pada saat yang sama, mengunci tempat ini. Mereka tidak memberikan kesempatan bagi si pembunuh untuk hidup, ingin menjebaknya. Namun, orang yang terperangkap di dalamnya segera berubah menjadi aliran energi jernih, menyebar ke langit dan bumi. Tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana mereka menyegelnya. Di batas cakrawala, tubuh asli Yevan membuka matanya. 2 berkas cahaya seperti obor melesat keluar, dan dia melonjak berdiri. Pangeran surgawi memegang tongkat emas hitam gelap di tangannya. Aku sudah mengunci pangeran langit. Aku pasti akan membunuhnya di wilayah tengah.